Halo Sobat Badminton, jumpa lagi dengan saya di Kobat Channel. Baik, di video kali ini saya akan mereview sebuah racket yang sudah sangat lama saya nantikan untuk saya review, untuk saya gunakan, untuk saya bisa bermesra-mesraan dengan racketnya. Sebagai pecinta racket, saya sangat merindukan racket ini untuk bisa saya saksikan secara langsung. Akhirnya waktunya tiba. Racketnya racket high end dari brand Yonex. Aksaber 11 Pro. Aksaber 11 Pro. Racketnya keren guys. Oke. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebulan 2 bulan yang lalu, saya sudah buat cuplikan ketika racket Aksaber 11 Pro ini belum launching di Indonesia, tapi di beberapa negara sudah launching. Itu kemarin juga dapat sambutan yang baik dari teman-teman subscriber channelnya Kobat. Jadi di video ini saya tidak akan banyak lagi berkomentar tentang spek ya. Spek dari racket Aksaber 11 Pro ini. Tapi saya akan review pengalaman menggunakan di lapangan. Jadi saya sudah pakai racket ini bermain, saya pakai full main satu game. Penasaran bagaimana reaksi saya untuk racket ini, bagaimana penilaian saya terhadap racket Aksaber 11 Pro ini? Jadi ikuti terus video ini dari awal sampai akhir. Oke, jadi racket Aksaber 11 Pro yang ada di tangan saya ini adalah beratnya 4U atau dia di kisaran 85 gram. Untuk warnanya kita ulas sedikit aja ya speknya. Untuk warnanya seperti yang Anda lihat di sini. Kalau Yonex menyebutnya dengan Greyless Pearl. Greyless Pearl, abu-abu permata ya, pearl. Iya, abu-abu permata seperti itu ya. Jadi Greyless Pearl dia kombinasi dengan warna merah. Ini motif apa ya? Kurang tahu sepertinya motif apa ini, tapi dia perpaduan merah hitam, mirip-mirip batik sepertinya, tapi bukan batik sih ini. Coraknya loreng ya, loreng merah hitam di bagian sayap dari framenya. Oke. Sebenarnya jujur secara tampilan, secara warna dan catnya, saya tidak terlalu suka ya. Saya tidak terlalu suka dengan racket Aksaber 11 Pro ini. Dibilang tidak terlalu suka sih bukan kata yang tepat. Biasa aja sih untuk jenis warnanya, bukan kualitas warnanya. Tapi kalau untuk detailnya, kalau kita lihat di sini dia sangat rapi dan sangat mewah ya. Sangat mewah. Dia kesannya gelap dan garang ya. Oke, ini beratnya 4U. Kalau Yonex juga menyebutkan ini maksimal tarikannya sampai 27 lbs, tapi ini ditarik sekarang ini ditarik 29 lbs, ini masih kuat, dan memang biasanya seperti itu. Oke, jadi saat ini racket ini dipasang dengan senar BG66 Ultimax tarikan 29. Saya tahu teman-teman pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan hitting soundnya. Kita dengarkan ya. Bagaimana? Mantap, garing. Garing ya. Sangat garing sekali. Dan memang rekomendasi dari Yonex, racket ini sangat cocok dipasang dengan BG66 Ultimax untuk kontrol. Untuk lebih dahsyat lagi, rekomendasi Yonex bagi yang suka smash ini disarankan menggunakan senar Nano G 9
Kalau saya sih di BG66 Ultimax ini aja sudah oke ya. Nanti di akhir video saya buat nanti di situ tes pukul-pukulnya, tes pukul-pukul di lapangan. Mantap lah. Oke, jadi saya mau sebutkan apa aja yang ditulis di subnya ini. Di bagian sub batangnya ini dituliskan High Modulus Graphite plus Super HMG plus Ultra PEV plus Pocketing Booster Super Slim Shaft. Banyak ya, banyak ini yang mau disampaikan kelebihan-kelebihan dari raket Aksaber 11 Pro ini. Ya, di sini ada serinya. Kemudian dia sudah menggunakan EB cap ya, EB cap di ini kunnya ini. Ini mengadopsi Astrok 100 JetJet. Kalau tidak salah, ini Astrok 100 JetJet yang pertama sekali menggunakan teknologi EB cap. Oke. Apa lagi yang mau disampaikan di sini? Ya, ini event balance 10 mm longer. Artinya 10 mm lebih panjang dibandingkan dengan raket pada umumnya. Kemudian dia ada T-Anchor ya, bahasa Inggrisnya T-Anchor. Itu teknologi yang digunakan untuk T-joint-nya, di T-joint di sub dan frame-nya ini. Ya, shaft-nya isometrik, di bagian atasnya tertulis isometrik. Ya, itu saja yang tertulis di batang dari raket ini. Made in Japan, tadi buat di Jepang, dan original guys. Ini original ya. Oke. Saat ini gripnya G5 dipasang dengan grip karet. Jadi raket ini sebenarnya bukan raket saya. Ini raket ada abang kita, kolektor raket high end juga. Sekarang dia itu raketnya semua high end semua, di atas 2 juta raket-raketnya yang dipakainya. Raket yang di bawah 1 juta, di bawah 2 juta dia jual semua. Tinggal yang raket 2 juta semua yang ada di tasnya sekarang. Jadi ini kemarin saya juga desak beliau untuk membeli raket ini supaya bisa saya review juga sih, dan beliau setuju. Jadi ini kesempatan saya untuk mereview raket ini. Jadi saya sudah gunakan raket ini kurang lebih 1 minggu. Saya sudah pinjam raket ini kurang lebih 1 minggu. Oke, langsung saja ke review penggunaannya. Oke, jadi kesan pertama saya menggunakan raket ini, ketika saya pukul itu pantulannya sangat kencang ya, pantulannya sangat kencang, feel-nya di tangan ini enak, nyaman, lembut, apalagi ya, ini sangat enak untuk kontrol defense. Dan smash tidak terlalu enak, tidak terlalu enak banget, tapi ini dapat ya, ini dapat. Apalagi kalau teman-teman bisa menempatkan koknya di titik sweet spot, dia powernya sangat keluar. Oke, secara keseluruhan saya suka performa dari raket ini. Kalau mau saya bandingkan dengan Aksaber 11, saya lebih Aksaber 11 yang lama, saya lebih suka raket ini secara umum ya. Tapi memang Aksaber 11 yang saya miliki itu 3U, jadi kurang terlalu apple to apple sih untuk perbandingannya. Kata beberapa YouTuber yang pernah menggunakan raket Aksaber 11 4U, dia lebih dapat juga untuk smashnya. Untuk keseluruhan perbandingan raket Aksaber 11 Pro dengan Aksaber 11 yang lama, nanti akan saya buat di video yang lain ya, di konten selanjutnya.
supaya kita bisa melihat head to head bagaimana perbandingan dari kedua raket satu keluarga ini, keluarga Axaber 11. Tentu ini adalah raket yang diusung oleh Yonex untuk memperbarui raket Axaber 11 yang sangat melegenda, yang masih sangat digunakan oleh pemain atlet-atlet profesional sampai sekarang ini. Baik, jadi itu dia. Subnya ini sangat tipis. Saya kurang tahu berapa diameternya, tapi di sini disampaikan ini super slim sub. Jadi ini pasti di bawah 6,6. Saya kurang tahu sih. Alat ukur saya tidak ada. Nanti saya akan coba beli supaya bisa mengukur diameter dari sub raket-raket yang akan saya review di video-video selanjutnya. Tapi feeling saya ini sekitar 6,5 ke bawah lah ya, 6,5 sampai 6,2 mm diameter dari raket Axaber 11 Pro ini. Oke, jadi kembali ke menggunakan di lapangan. Menggunakan raket ini kita dimanjakan untuk menghemat tenaga, ya. Pantulannya sangat kencang, kena sedikit aja bolanya sudah memantul jauh. Saya sudah menggunakan raket ini, flashing dari belakang itu tajam. Kemudian ketika ketika drop shot dari belakang juga pelan saja itu dia bisa tepat sasaran di depan net dan menghasilkan poin bagi kita. Swingnya juga cepat. Main cepat ini enak, main drive di depan, mencegat-cegat lawan ini sangat mantap. Saya sangat suka untuk ini. Untuk defense, control, speed, ini sangat luar biasa, sangat istimewa menurut saya raketnya. Untuk smash, saya pikir ini lebih dapat sedikit, lebih hebat sedikit dibandingkan dengan Axaber 11 yang lama. Tapi kalau dibandingkan dengan yang raket head heavy masih lebih enak ya. Kalau saya bandingkan dengan thruster F-Enhance saya masih lebih dapat smash dari thruster F-Enhance. Tapi raket ini butuh butuh skill dari pemiliknya atau penggunanya untuk mendapatkan power yang kuat. Jadi harus tepat menempatkan di titik sweet spot dari raket Axaber 11 Pro ini. Jadi kesimpulannya adalah raket ini raket yang garang. Raket ini raket garang, warnanya ini sangat sangat sadis ya, seperti berdarah-darah, seperti pisau yang baru membunuh orang. Warnanya ada lumuran darah-darahnya, apalagi ini sebenarnya dipasang dengan warna merah, jadi semakin panas raketnya. Untuk performanya juga sangat bagus ya. Seluruh aspek dari raket ini, baik dari aspek smash, defense, control, speed, ini memberikan kepuasan bagi penggunanya. Ini raket ini memanjakan pemain untuk tidak mengeluarkan energi yang banyak saat bermain. Oke. Jadi pukulan-pukulan setengah juga, smash setengah itu, smash tanggung itu dia melaju dengan sangat kencang. Nanti bisa dilihat di video tes pukul-pukulnya. Jadi raket ini juga direkomendasikan kepada pemain single ataupun pemain double. Saat ini sudah banyak atlet-atlet yang menggunakan raket ini sebagai senjata utamanya. Sapsira Tairachai, kemudian Aaron Chia. Kemarin juga saya lihat beberapa pemain dari China juga sudah menggunakan ini. Ada ganda putra dari China, saya lupa namanya. Ya, itu dia. Oke, sangat mantap, sangat memuaskan, tapi harganya juga luar biasa. Oh iya, untuk harga ini kisaran range-nya itu 2.500.000 sampai 2.700.000. Jadi kalau punya budget, silakan dikoleksi. Nanti juga saya akan cantumkan link pembelian di deskripsi.
Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia badminton dan review-review raket-raket yang lain di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam olahraga, salam badminton, salam kobat.